Salam Guru Penggerak. Saya Reni Kartikasari, calon Guru Penggerak Angkatan 8 dari SD Negeri Magelang 7, Kota Magelang. Pada video kali ini akan disampaikan unggah ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching dengan Alur Tirta. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita dari kelompok 2 akan melakukan praktik dengan Bu Zela Kinanti Sandaniswantoro dan saya Reni Kartikasari. Baik dari Bu Zela maupun saya nanti masing-masing akan menjadi coach maupun coachee dengan secara bergantian. Baik, silakan dimulai Bu Zela. Baik. Selamat siang Bu Zela. Ya, selamat siang Mbak Reni. Pak, apa kabar? Sini coba duduk sini. Iya Bu Zela, kabarnya ini agak kurang baik sih sebenarnya. Saya mau ketemu sama Bu Zela sejak kemarin, tapi baru ini ketemu sama Bu Zela. Walah, begitu. Ya. Oh, ini alhamdulillah Ibu ada waktu. Silahkan duduk di sini. Kebetulan Ibu juga pengen bicara sama Mbak Reni karena akhir-akhir ini sepertinya Ibu perhatikan Mbak Reni itu murung dan kurang bersemangat. Ada apa kalau Ibu boleh tahu? Iya Bu Zela, sebenarnya saya memang akhir-akhir ini kurang begitu bersemangat untuk ke sekolah. Karena kemarin itu kan ada penilaian harian untuk matematika Bu Zela. Dan kebetulan nilai saya matematika itu selalu tidak pernah tuntas. Nilai kemarin saya mendapatkan nilai 45 untuk matematika dan memang selama ini untuk pelajaran matematika saya selalu tertinggal dari yang lain. Teman-teman yang lain bisa tuntas, saya pasti tidak tuntas. Dan itu yang membuat saya murung, Bu. Saya sedih, saya juga bingung mau bagaimana. Oh ya, jadi ini tujuan Mbak Reni bertemu Bu Zela ingin membicarakan permasalahan tentang matematika yang belum tuntas begitu ya? Iya, Bu Zela. Baik. Coba kira-kira bisa diceritakan lagi kenapa ini Mbak Reni bisa nilainya tidak tuntas mungkin? Jadi kan setiap pelajaran matematika itu saya merasa bosan, Bu. Saya merasa bosan dengan entah memang saya tidak suka dengan matematika atau memang saya merasa bosan dengan cara mengajar Pak gurunya. Jadi Pak Bowo itu selalu menerangkan di papan tulis dengan tulisan-tulisan di papan tulis yang susah sekali saya mengerti. Kemudian ketika saya di rumah mencoba untuk mengulangi catatan-catatan saya, tetap saja saya tidak bisa menangkap materi yang dicatat itu. Dan saya merasa putus asa, Bu. Oh, begitu. Jadi Mbak Reni merasa putus asa begitu ya. Kira-kira iya, kalau merasa putus asa begitu, kira-kira Mbak Reni kenapa bisa sampai putus asa ya? Apakah Karena ada rencana seperti apa begitu untuk memperbaiki keputusasaannya mungkin? Karena kemarin itu yang membuat saya benar-benar sedih, Bu. Jadi saya itu merasa tersindir di kelas. Ketika waktu itu pembagian hasil penilaian harian kan, Bu. Saya kebetulan dapat nilai 45 itu. Kemudian Pak Bowonya bilang, nggak hanya ke saya sih, di depan teman-teman kelas. Cuman waktu mengatakan hal itu, beliaunya melihat ke arah saya dan kata-katanya seperti ini, Bu. Makanya kalau mau bisa matematika itu ikut les matematika gitu. Dan beberapa hari sebelum itu di awal-awal pembelajaran itu kan memang Pak Bowo punya bimbel ya Bu ya. Dan anak-anak itu sempat ditawari untuk les matematika karena memang untuk prestasi matematika di kelas itu kurang. Dan cuma saya yang nggak bisa ikut bimbel Bu. Oh, begitu. Jadi ternyata Mbak Reni tidak bisa ikut bimbel begitu ya. Kalau boleh tahu kok bisa Mbak Reni tidak ikut sendiri sementara teman-teman yang lain ikut les dengan Pak Bowo, itu kenapa itu? Masalahnya ini Bu, saya itu kan setiap sore itu ada les vokal.
Jadi saya dari kecil diikutkan les vokal sama orang tua kan Bu, dan kebetulan guru les vokal saya itu sudah lama sekali, sudah sejak saya kecil mendampingi saya. Dan saya juga tidak mau mengecewakan orang tua saya yang sudah lama menggali bakat saya, kemudian saya harus mundur begitu saja meninggalkan les vokal untuk masuk ke jadwal les matematika. Saya kok merasa bingung juga Bu, harus bagaimana? Apakah saya harus tetap les vokal, kemudian les matematika, tapi bagaimana saya juga bingung Bu Zela. Oh, begitu. Ya, Ibu paham. Ini karena Mbak Reni itu suka menyanyi ya. Ibu tahu Mbak Reni suka menyanyi, kemudian sudah prestasi menyanyinya ada di mana-mana, banyak prestasinya, menjadi juara begitu. Tentu berat kalau sampai tidak ikut les menyanyi ya. Tapi begini Mbak Reni, coba Ibu ingin tahu kalau menurut Mbak Reni itu sama-sama les ya, antara les matematika dengan les menyanyi, dengan mengetahui keadaan Mbak Reni yang tadi nilai matematikanya kurang, kira-kira harus diutamakan yang mana? Itu lebih penting yang mana kalau menurut Mbak Reni? Kalau saya dengan posisi saat ini sebagai pelajar ya Bu ya, kan ya tetap yang utama harus belajar matematika dulu Bu. Karena memang di situ ada pelajaran wajib ya matematika. Tapi saya juga berat hati untuk meninggalkan yang satu. Saya takut mengecewakan orang tua Bu Zela. Ya, ya. Tapi begini, kita sepakat dulu bahwa les matematika itu sekarang menjadi penting ya, Mbak Reni. Sepakat Bu. ya? Iya, Ya. penting. Kira-kira kalau kita sudah sepakat seperti itu, Mbak Reni mau bagaimana? Kalau misalnya peluang saya untuk ikut les matematika itu ada dan diizinkan, mungkin ya saya kan juga harus harus cerita dulu ya sama ibu saya. Kalau misalnya ada peluang untuk bisa ikut les matematika, mungkin saya akan tetap mengutamakan les matematika Bu, karena memang saya berkeinginan sekali untuk ikut les. Hanya saja masalahnya itu tadi, bentrok jadwalnya. Oh, begitu. Ya, tidak apa-apa. Tapi begini, supaya kita lebih paham posisi Mbak Reni, kalau misalnya ini kita buat skala 1 sampai 10, posisi Mbak Reni dalam menguasai matematika saat ini di mana? Antara 1 sampai 10. Nggak ada separuh, mungkin saya cuma di posisi 4 atau 5 mungkin Bu, nggak ada 5 karena memang nggak pernah tuntas. Begitu? Oh, Iya. sampai Saya begitunya sudah ya, berusaha berarti belajar, tapi tetap aja nggak bisa. berarti di posisi 4 atau 5 ya. Wah, kalau begitu ini harus segera kita tindak lanjuti ya. Berarti Iya, kalau begitu, makanya saya pingin cerita sama Bu Zela. Cuman hari ini baru baik-baik. ketemu. Oh ya, baik, tidak apa-apa. Jadi tadi rencananya mau menyampaikan ke orang tua dulu ya. Mungkin selain itu ada lagi? Begini Bu, rencana saya sih tadi ya saya akan minta pertimbangan ke ibu saya maksudnya Iya. untuk nilai-nilai saya akan menceritakan kesulitan saya, nilai-nilai saya yang selalu jelek, dan tawaran untuk les yang bentrok tadi dengan jadwal les vokal saya. Kemudian saya ini Bu, ada rencana sih sebenarnya kalau misalnya saya ketemu Pak Bowo, kemudian saya ngobrol dari hati ke hati secara pribadi dengan Pak Bowo tentang permasalahan saya, kenapa saya tidak bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Kemudian saya bertanya mungkin ada jadwal les yang di luar jadwal bentrok tadi, mungkin seperti itu Bu.
Ya, iya. Bagus Mbak Reni, itu rencananya bagus. Pertama kalau, ibu Mbak Reni kan menginginkan lesnya menyanyi ya, jadi perlu tanya ke ibu dulu kalau mau les matematika bagaimana. Kemudian Iya. rencana kedua juga bagus. Nanti kalau boleh, nanti Mbak Reni bertanya ke Pak Bowo, barangkali ada hari yang longgar di mana Mbak Reni bisa tetap ikut les matematika. Ya bagus sekali itu Mbak Reni. Kira-kira nanti rencana itu mau dilaksanakan kapan Mbak Reni? Mungkin secepatnya ya Bu, saya akan minta waktu kepada Pak Bowo. Mungkin besok usai jam pelajaran selesai, saya akan mencoba untuk menemui beliau. Soalnya saya juga Iya, iya. nanti malam mungkin saya akan diskusi dulu dengan ibu saya, karena bagaimanapun saya tidak mau mengecewakan orang tua saya, tapi di sisi lain juga saya harus mengejar ketertinggalan saya di mata pelajaran matematika, Bu Zela. Iya, Kemudian iya, setelah baik, itu baik. saya akan ngobrol dengan Pak Bowo tentang solusi-solusi apa nanti yang mungkin ditawarkan oleh Pak Bowo, mungkin jadwal les tambahan di luar ini ya, mengatur jadwal biar tidak bentrok dengan les vokal, atau mungkin juga bisa dibantu Pak Bowo kan memang pintar ya Bu dalam hal matematika, bahkan Iya, beliau iya. juga juara guru ini ya, guru berprestasi ya dalam matematika. Mungkin punya referensi materi Iya. berbentuk video atau apa PowerPoint yang bisa saya dapatkan, karena saya merasa lebih gampang menerima materi itu dalam bentuk audiovisual, Bu. Jadi kalau diterangkan begitu saja, saya kadang susah untuk menangkap. Tapi ketika itu dalam bentuk video atau presentasi, itu akan lebih mudah saya ingat, Bu. Iya, baik-baik, bagus sekali. Jadi nanti malam akan bertemu Ibu untuk mendiskusikan izin begitu ya. Kemudian besok bertemu Pak Bowo untuk mendiskusikan apakah ada waktu Mbak Reni bisa les. Nah, ini kira-kira kalau misalnya nanti rencana Mbak Reni ini terlaksana, kita kembali ke skala tadi. Kalau sekarang Mbak Reni di posisi 4 atau 5, menurut Mbak Reni nantinya setelah rencana ini dilaksanakan bisa di skala berapa? Saya yakin sih Bu, saya pasti akan memperoleh progres yang baik jika saya bisa mengatur waktu ya. Kalau saya dapat kesempatan jam les tambahan nanti, saya akan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saya pasti berada di skala 8 mungkin ya, karena saya orangnya itu sebenarnya semangat sekali Bu, saya itu. Cuman ya itu tadi masalahnya. Ya, Gitu Bu bagus, Zela. bagus. Nah, kira-kira ini nanti yang bisa mengingatkan Mbak Reni untuk rencana-rencana Mbak Reni tadi siapa? Ibu saya ya Bu, mungkin ya, karena saya kan dekat dengan ibu di rumah dan segala sesuatu aktivitas saya selalu bercerita dengan ibu saya. Jadi untuk ini, yang untuk masalah saya yang satu ini, saya akan membutuhkan sekali ibu saya dalam hal support ya, gitu. Iya, iya, bagus sekali. Ya, memang harus seperti itu. Jadi kita memang harus bertanggung jawab dan untuk tanggung jawab itu kita memang butuh orang lain untuk mengingatkan begitu ya Mbak Reni. Ya, Ibu doakan semoga nanti rencana-rencana Mbak Reni itu tadi bisa segera terlaksana. Ibu tunggu perkembangan selanjutnya seminggu atau 2 minggu ke depan, semoga rencana-rencana Mbak Reni tadi bisa terlaksana begitu. Jadi ini sudah ketemu ya solusi masalahnya dari Mbak Reni tadi ya? Iya Bu Zela, sudah ketemu. Saya jadi lebih bersemangat lagi. Semoga besok saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dan saya bisa keluar dari kesulitan-kesulitan saya. Iya, baik. Nah, Mbak Reni itu anak hebat, pasti bisa. Semangat ya Mbak Reni ya, semoga Iya Bu lancar Zela, rencananya ya. terima kasih sekali. Iya, Oke, silakan mulai. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Zela, apa kabar? Iya, ini Bu sedang kurang baik. Bu Reni sendiri bagaimana? Kabar baik sih Bu, tapi kok wajahnya kelihatan murung, ini pasti ada masalah ini kayaknya, ini ada yang mau diceritakan, kok tumben-tumbennya mencari saya. Iya Bu, ini ada sesuatu hal. Bu Reni ada waktu sekarang Bu?
Ada, ini kebetulan saya sedang kosong, tidak mengampu kelas. Bisa kok, saya ada waktu, agak lama juga tidak apa-apa. Iya, kebetulan ini Bu, saya mau curhat. Sepertinya Bu Reni orang yang tepat untuk saya ajak curhat nih. Oh, iya Kalau toh. Ibu ada waktu, iya, supaya lebih enak ke kantin aja yuk Bu. Jangan di kantor. Boleh, Saya boleh. nggak enak dengan hal yang Biar ini. lebih leluasa ya. Baik, Iya Bu, kita biar ke kantin santai aja. gitu sambil minum Oke, kopi ya Bu. Saya pesankan kopi ya Bu. Siap-siap Bu Zela. Nah, Ada apa ini Bu Zela? Ada yang mungkin iya, bisa. jadi begini Bu, saya ada permasalahan di kelas. Jadi kan saya mengambil jadi wali kelas 5 ya. Itu ada anak yang bermasalah begitu Bu. Masalahnya bagaimana? Sebenarnya ini sih Bu, mengganggu proses pelajaran juga sih Bu. Jadi minggu depan itu kan kita STS ya, sumatif tengah semester Iya, 1. iya, kurang Nah, 1 minggu lagi. sudah ya sekitar 1 minggu 2 minggu ini itu ada satu murid saya yang jarang masuk sekolah Bu. Itu loh Bu, Rahmat. Ibu tahu Rahmat kan? Oh iya, Rahmat. Ya, Rahmat yang agak gede badannya itu kan? Ya, itu kemarin Iya, juga waktu betul. pelajaran pendidikan agama, kebetulan dia itu tidak masuk juga. Saya tanya ke temannya, pada tidak tahu itu, Bu. Iya, ya, itu Bu yang jadi masalahnya Bu. Jadi dia itu jarang masuk seminggu 2 minggu ini, jadi dia ketinggalan pelajaran begitu. Begitu rupanya. Kemudian, apakah Bu Zela sudah mencari tahu tentang Iya, kondisi jadi Rahmat itu? iya ini jadi saya ingin sharing tentang Rahmat ini ya Bu dengan Bu Reni. Kalau di Semoga pelajarannya Bu Zela di kelas ya, sebagai guru kelas ya, ini kan saya juga butuh ini ya, butuh komunikasi sebagai guru pendidikan agama dan juga guru kelas. Kalau dengan saya kan ada beberapa catatan-catatan yang memang ini ya perlu diperhatikan, dan saya pengen tahu ini dari Bu Zela, ini parahnya sampai ke level berapa ini kalau saya bisa bertanya dari level 1 sampai 10 tingkat keparahannya Rahmat dalam ini ya, terutama dalam mengganggu aktivitas pembelajaran untuk dia sendiri ini di level berapa ya, Bu ya? iya. Kalau sebelum dia jarang masuk itu sebenarnya tidak ada masalah Bu. Jadi iya, tidak ada masalah. Tapi seminggu 2 minggu ini bisa saya beri skala mungkin 5 ya Bu. Soalnya dari 14 hari itu dia sekitar 7 hari saja masuknya Bu. Jadi hanya sekitar 7 hari tidak masuk, 7 hari masuk begitu. Kalau bahasa Jawanya kita bilang jelang-jeling gitu Bu, berangkat sekolahnya. Iya, soalnya waktu pendidikan agama juga di kelas saya tuh jarang sekali ketemu sama Rahmat. Bahkan 2 kali ulangan kemarin itu kosong, nggak ada nilainya, Bu, dan parah sekali. Dan saya juga, makanya saya pengen tahu tentang Rahmat lebih jauh. Mungkin ada hal-hal yang bisa Bu Zela lakukan untuk membuat Rahmat mungkin bisa memperbaiki ini ya, memperbaiki dirinya sendiri agar lebih bersemangat lagi mungkin ya Bu Zela. Iya Bu, saya kepikiran sebenarnya tentang itu ya. Bukan kasihan kalau dia ketinggalan pelajaran. Jadi Kira-kira mungkin setelah nggak ya, Bu, iya, untuk dicarikan solusinya bagaimana biar ini ya, biar dia ya seperti teman-teman pada umumnya lah berangkat sekolah ya, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, tidak terlambat begitu. iya, iya Bu. Jadi saya juga bingung Bu. Sementara ini yang sudah saya lakukan, saya juga baru ke rumahnya Rahman waktu itu. Jadi saya coba ke rumahnya, kemudian jadi waktu saya home visit memang saya lihat kondisinya itu ternyata dia di rumah itu merawat adiknya itu loh Bu, yang masih kecil. Jadi dia itu disuruh ngomong sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu bekerja Bu. Dulu itu yang menjaga adiknya itu ada neneknya, tapi neneknya ternyata pulang kampung. Kemudian
kemudian ketika orang tuanya bekerja itu kerjanya itu loh Bu, yang ada shift-shiftan itu loh Bu, ada yang pagi, ada yang siang atau malam. Nah, kalau orang tuanya itu bekerja shift pagi, berangkat pagi itu, ini Rahmat ini Bu yang disuruh jagain adiknya Bu. Kan sebenarnya nggak bener ya itu Bu. Seperti Iya itu kan saya sih, juga jadi heeh. bingung gimana gitu. Kalau nggak Rahmatnya tidak jaga juga kasihan adiknya. Tapi kalau jaga adiknya jadi dia nggak sekolah kan kasihan kan Bu. Kira-kira gimana ya Bu itu ya Bu ya. Sementara baru dapat info itu Bu. Yang sudah dilakukan sejauh ini sama Rahmat atau sama mungkin ke keluarga bagaimana Bu Zila? Apakah sudah sampai ke tahap mana Bu Zila? Saya baru home visit itu sih Bu, tapi kemarin itu kebetulan orang tuanya kan ini Bu baru kerja, jadi Berarti belum ada sempat kendala ya? ketemu. Ada kendala Iya, berarti. ada kendala. Jadi kalau saya Kira-kira ingin bagaimana biar mendiskusikan masalah ini, saya harus cari waktu dengan orang tuanya dulu ya Bu ya, begitu. Iya, betul sekali, Bu Zela gitu. Ya, Bagus lah saya kalau sih ada. bagus kalau sudah ada rencana untuk seperti itu. Jadi mungkin hambatan-hambatan seperti tidak ketemu dengan orang tuanya tadi sudah bisa diatasi ya dengan rencana untuk mungkin mengatur waktu untuk ketemu gitu ya tadi ya Bu Zela ya. Iya Bu, rencana baru seperti itu. Oke, baik. Kemudian rencana selanjutnya Bu Zela mungkin untuk mencapai tujuan Bu Zela agar Rahmat bisa kembali bersekolah dengan semangat lagi, kira-kira apa ya Bu Zela? Gimana ya Bu? Saya ini baru jadi ini kan kepikiran masalahnya begini. kan baru diprioritaskan ya. Iya. Prioritasnya kan Rahmat kembali lagi ke ini ya, ke sekolah, nggak terlambat, nggak ketinggalan tugas karena Iya, memang ini mau sumatif tengah semester ya, dan ya di pelajaran agama juga sama seperti itu. Iya. Jadi waktu home visit kemarin ini Bu, kan saya juga tanyakan ke Rahmatnya, Mas Rahmat kamu sebenarnya mau nggak sih sekolah gitu? Mau Bu, saya itu senang kalau sekolah bisa seperti teman yang lain, sekolah gitu, ketemu teman-teman, bermain. Nah ternyata dia itu sebenarnya juga semangat belajarnya tinggi. Jadi mungkin ini nanti saya ada kepikiran begini sih Bu, apa ya ini ya, adiknya itu sementara nanti Mas Rahmatnya STS begitu, nanti adiknya dititipin itu loh Bu, kayaknya di dekat sekolah itu kan ada penitipan anak ya Bu, kalau nggak salah. Bu Reni ada info itu nggak Bu? Ada Bu, ada. Saya punya kontaknya, nanti bisa dihubungi kalau memang dibutuhkan untuk tempat penitipan anak ya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu berarti rencana saya yang ketiga itu Bu nanti. Coba dititipkan ke situ. Mungkin kita sedikit berkorban ya Bu, yang penting kan itu Iya memang, masalah kalau tidak kita siapa lagi? Iya betul. Kemudian Iya. kira-kira butuh waktu berapa lama ya Ibu ya untuk mengembalikan ini kondisinya supaya kondusif lagi? Berapa lama ya Bu? Tentunya ini sih Bu secepatnya ya, karena STS-nya kan seminggu lagi. Nanti mungkin saya coba WA orang tuanya dulu, kira-kira bisa bertemu kapan. Nanti kalau sudah ketemu nanti saya coba ke tempat penitipan anaknya, apa biayanya bisa seperti apa begitu kan, ini biar enak semuanya kan kita kondisikan ya orang tuanya, ya Rahmatnya, ya tempat penitipan anaknya begitu, supaya nanti enak semua lah Bu. Mungkin ini sih Bu, nanti saya WA dulu, besok saya mungkin kalau bisa besok saya ketemu orang tuanya, lalu saya TPA supaya kalau bisa akhir minggu ini selesai lah Bu ini masalah, supaya nanti STS itu Rahmat bisa ikut, tidak perlu susulan begitu Bu.
Intinya itu Bu Reni, makasih ya Bu Reni sudah memberi solusi untuk masalah saya ya Bu Reni ya. Baik Bu Zela, sama-sama. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab Bu Zela tadi sudah melakukan strategi dan langkah-langkah yang menurut Bu Zela tepat untuk dilakukan. Dan nanti saya tunggu kabar baiknya ya Bu Zela. Semoga berhasil, tetap semangat. Bu Reni, Karena terima biar bagaimanapun kasih. Bu Zela adalah wali kelas yang harus menghandle seluruh siswa-siswanya gitu. Iya, baik Bu Reni. Iya. Makasih. Sama-sama.